Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Andita Nurwijayanti, Magister Farmasi, dosen tetap program studi Diploma 3 Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keilmuan saya, farmakologi dan farmasi klinis, yaitu mata kuliah farmakologi 1 dengan kode mata kuliah PHA 205. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa program studi Diploma 3 semester 3 dengan bobot 2 SKS. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan teori, kemudian 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah farmakologi 1 merupakan mata kuliah wajib di mana memiliki prasyarat lulus farmakologi dasar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai penggunaan obat yang rasional dalam berbagai penyakit. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pembelajaran pada topik sistem kardiovaskular, yaitu hipertensi. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian hipertensi, klasifikasi hipertensi, faktor resiko, gejala klinis, komplikasi, serta penata laksanaannya secara non-farmakologis maupun secara farmakologi berdasarkan pedoman atau guideline terkini, yaitu American Heart Association pada tahun 2025. Materi hipertensi disampaikan dalam 2 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama membahas tentang pengertian hipertensi, kemudian klasifikasi hipertensi, faktor resiko, gejala klinis, diagnosis, komplikasi, serta penata laksanaan secara non-farmakologis. Sedangkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang penata laksanaan hipertensi secara farmakologis, yaitu meliputi penggolongan obat, indikasi, mekanisme kerja, efek samping, perhatian, serta terapi yang rasional berdasarkan kondisi pasien. Sebagai bentuk penguatan dan evaluasi pembelajaran, penugasan akan diberikan setelah materi hipertensi tersampaikan seluruhnya. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan melalui penyampaian materi secara sistematis menggunakan media presentasi, disertai dengan contoh kasus sederhana. Seluruh perangkat pembelajaran meliputi perencana pembelajaran semester, materi perkuliahan, serta bahan ajar dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik dan e-learning Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Interaction diwujudkan melalui komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, serta analisis kasus sederhana. sehingga mendorong partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran.
Selanjutnya, asesmen dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester melalui penilaian keaktifan, partisipasi dalam diskusi, kuis, penugasan, presentasi hasil analisis kasus secara berkelompok, serta tanya jawab. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada guideline atau literatur ilmiah terkini, di antaranya American Heart Association 2025, kemudian pedoman Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, serta berbagai buku teks dan artikel ilmiah yang relevan di bidang farmakologi dan farmasi klinis. Demikian pemaparan singkat mengenai rencana pembelajaran mata kuliah farmakologi 1. Selanjutnya, pada video ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-14 dengan topik sistem kardiovaskular, yaitu hipertensi. Video ini menggunakan rencana pembelajaran semester yang berlaku pada kurikulum program studi saat mata kuliah ini diselenggarakan. Baik, mari kita simak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14 farmakologi 1. Ya, materinya yaitu tentang hipertensi. Oke. Sebelum masuk ke materi, baiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya boleh presensi dulu ya. Hipertensi itu pasti kalian sudah sangat familiar ya tentang istilah hipertensi. Mungkin ada yang tahu apa sih hipertensi itu? Peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah. Berapa meningkatnya? 130. Ada yang jawab lain? 120. Mana yang benar? 130 atau 120? Nanti kita bahas ya setelah ini. Jadi hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah. Jadi dia masuk ke dalam sistem kardiovaskular. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Jadi kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah itu saling berkaitan. Ya. Jadi ketika tekanan darah meningkat, itu otomatis beban kerja si jantung juga meningkat. Ya, karena akhirnya juga mempengaruhi si jantung. Nah, hipertensi ini juga termasuk silent killer. Apa itu silent killer? Pembunuh diam-diam. Artinya apa? Tanpa gejala. Tanpa gejala, ya di sini ya. Sering tanpa gejala. Jadi artinya pasien dengan hipertensi itu ada yang memiliki gejala khas, ada juga yang tanpa gejala. Jadi bahayanya di sini juga ya. Ketika tekanan darah tinggi, pasien itu nggak merasakan apa-apa. Jadi dia merasa baik-baik saja. Ya udah beraktivitas seperti biasa. Nah, apa bahayanya di sini kalau tidak diterapi? Apa Komunikasi. Iya. Jadi hipertensi dengan tanpa gejala ini ketika diabaikan itu resiko komplikasinya meningkat. Kenapa? Karena tadi ya tekanan darahnya tidak terkontrol. Ya,
tidak terkontrol itu artinya tidak stabil ya. Jadi kadang dia naik, kadang tinggi, kadang turun. Nah itu enggak stabil. Padahal pasien dengan hipertensi itu harusnya terkontrol, tekanan darahnya harusnya stabil. Ya. Itu tujuan dari pengobatan terapi itu adalah tekanan darah pasien stabil. Ya, itu. Untuk menghindari apa? Komplikasi. Jadi ketika ada pasien dengan tekanan darah tinggi, misalnya cek di apotek kalian atau saat penyembuhan kalian melakukan pemeriksaan, itu misalkan ada tekanan darah yang tinggi 180, tapi dia masih bisa aktivitas. Apa yang perlu kalian lakukan atau kalian sampaikan ke pasien itu apa? Minum obat teratur. Selain itu, konsultasi dengan dokter. kenapa kok perlu konsultasi dengan dokter? Karena saya kan itu biar tahu itu masuk hipertensinya itu karena ada kerusakan atau apa di penyebabnya kenapa kok tanpa gejala. Kalau penyebabnya kenapa tanpa gejala tadi ya, dia silent killer, jadi memang ada yang bergejala, ada yang enggak. Nah, yang bahayanya kalau tanpa gejala dia biasanya mengabaikan. Nah, kalau sudah tinggi, apa yang terjadi? Tidak terkontrol kan? Nah, itu kan resiko komplikasi semakin tinggi. Jadi perlunya pasien dengan tanpa gejala ini juga harus melakukan pemeriksaan ke dokter ya untuk evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Itu ya, sehingga pasien diberi pemahaman terapi yang tepat, maka akan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mencegah terjadinya komplikasi. Nah, pengertian hipertensi di sini adalah kondisi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 130 mm air raksa dan atau diastoliknya lebih dari atau sama dengan 80 mm air raksa. Nah, ini berdasarkan data yang terbaru dari AHA tahun 2025. Jadi panduannya nanti bisa di-download di sini ya, di link berikut ini. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi hipertensi. Jadi klasifikasi hipertensi berdasarkan guideline sama ya, guideline-nya AHA 2025. Kategorinya ada normal, meningkat, stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Nah, ini didasarkan atas pemeriksaan tekanan darah. Jadi ketika sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya kurang 80, ini dikatakan normal. Yang katakan meningkat itu di angka 120 sampai 129 dan kurang dari 80. Kemudian dikatakan stadium 1, hipertensi stadium 1 itu di angka 130 sampai 139 atau 80 sampai 89 diastolik. Jadi tadi menjawab pertanyaan ya, tadi ada yang menjawab 120, ada yang menjawab 130. Mana berarti yang benar? 130. Ya. Jadi dikatakan hipertensi stage 1 di angka 130. Atas dasar apa? Jadi atas dasar pemeriksaan tekanan darah yang berulang. Jadi nggak hanya satu kali pemeriksaan langsung dikatakan hipertensi. Belum tentu. Jadi ini nanti ranahnya dokter yang menyatakan atau mendiagnosis pasien ini masuk ke kategori mana. Ya. Nah, kemudian faktor resiko hipertensi itu ada banyak ya. Penyebab hipertensi yang pertama itu karena riwayat keluarga dari genetiknya. Jadi kalau orang tua atau saudara kandungnya itu ada riwayat hipertensi, itu biasanya bisa menurunkan. Kemudian kegemukan atau obesitas ini juga menyebabkan beban kerja jantung berat ya, lebih berat, itu juga bisa hipertensi. Asupan darah tinggi itu kurang aktivitas fisik ya, kurang aktivitas fisik itu atau mager ya, biasanya itu masih banyak banget yang nggak mau olahraga.
Kurang aktivitas fisik di sini artinya apa? Kurang olahraga, bukan aktivitas seperti biasa ya, bukan aktivitas sehari-hari itu bukan ya. Di sini artinya adalah olahraga. Kemudian merokok. Merokok itu kandungannya apa? Nikotin. Ya, jadi nikotin itu yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah tinggi. Konsumsi alkohol, stres. Nah, stres ini juga dapat mengeluarkan suatu hormon yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Usia meningkat atau lanjut usia itu bisa menyebabkan faktor risiko karena apa? Pembuluh darahnya sudah nggak elastis ya. Jadi dia bisa kena hipertensi meskipun lifestyle-nya bagus, pola hidupnya bagus, itu bisa menjadikan hipertensi karena usia pasien. Karena sudah usia, jadi pembuluh darahnya sudah elastis. Kemudian gejalanya, tadi sudah dijelaskan bahwa hipertensi itu adalah silent killer. Jadi ada yang bergejala, ada yang tidak. Jadi gejala khasnya bisa saja dia sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, wilisen atau sesak nafas atau nyeri dada. Jadi kalau sudah sesak, sudah nyeri dada, itu biasanya sudah berat, sudah kena jantungnya. Jadi ini sudah segera ke dokter ya untuk penanganan lebih lanjut. Nah, komplikasi hipertensi itu macam-macam. Yang salah satunya dia pada organ mata bisa menyebabkan retinopati, pada otak bisa menyebabkan stroke, pada jantung bisa menyebabkan gagal jantung, pada ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian pada tungkai kaki bisa menyebabkan peripheral arterial. Kapan ini bisa terjadi? Oke, jadi salah satunya karena tekanan darah yang meningkat atau terlalu tinggi. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena tekanan darah yang tidak terkontrol atau tidak diterapi. Ya, minum obatnya nggak rutin, nggak patuh, itu bisa menyebabkan komplikasi. Jadi kalau apa tadi tekanan darah tidak terkontrol, artinya apa tadi? Tekanan darah tidak stabil ya. Jadi kadang tinggi, kadang turun, naik lagi, turun lagi, itulah yang dikatakan tidak terkontrol, sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Nah, kemudian di sini ada penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi itu ada dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Ya. Non farmakologi itu berarti contohnya non farmakologi apa? Diet sehat. Diet sehat apa? Kurangi garam sama kurangi lemak jenuh. Contohnya apa? Makan gorengan dikurangi, kemudian jeroan-jeroan juga dikurangi. Nah, kemudian aktivitas fisik teratur, sehari minimal 30 menit. Aktivitas fisik tadi apa? Olahraga ya. Contohnya apa olahraganya di sini? Jalan kaki. Lari kalau kuat ya lari, nggak apa-apa ya. Kalau nggak kuat ya nggak usah dipaksakan ya. Nggak usah perlu peran itu. Kemudian menjaga berat badan ideal ya. Jadi kalau berat badannya yang lebih itu apa? Ya. Kemudian berhenti merokok. Bukan mengurangi ya, tapi berhenti. Kemudian kalau stres dan istirahat cukup, jangan begadang. Nah, ini penata laksanaan hipertensi berdasarkan farmakologi, terapi farmakologi. Tujuannya apa sih pemberian obat anti hipertensi ini? Agar tekanan darahnya terkontrol ya, artinya stabil pada targetnya masing-masing ya. Jadi target tekanan darah itu tergantung kondisinya, ada yang kurang 130,
130, ada yang kurang dari 140, ya itu tergantung dari kondisi masing-masing. Jadi di sini ada beberapa golongan obat antihipertensi. Jadi yang pertama ada golongan diuretik, kemudian ada golongan ACE inhibitor, ada golongan ARB atau angiotensin 2 receptor blocker, ada golongan CCB calcium channel blocker, beta blocker, dan alpha 1. Nah, tapi ini nanti kita akan bahas satu persatu minggu depan ya, karena mungkin waktunya nggak cukup untuk hari ini, kita bahas minggu depan. Jadi hari ini kita bebas tugas. Karena tugasnya nanti setelah ada materi obat. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Kenapa sih kita perlu belajar tentang antihipertensi ini, obat antihipertensi? Sedangkan kita kan nggak memberikan resep ya. Yang memberikan resep siapa? Dokter. Kenapa kita sebagai T3 farmasi, tenaga kefarmasian perlu belajar tentang obat-obat antihipertensi? Kenapa? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Untuk memberikan edukasi kita ke pasien, biar tahu efek sampingnya kalau semisal pasiennya tanya. Salah satunya memang untuk memberikan edukasi ya, untuk memberikan edukasi. Mungkin efek samping, indikasinya. Jadi ketika penyerahan obat kan tetap kita konseling ya. Obatnya ini apa, tujuannya apa, ada efek sampingnya apa. Itu salah satunya. Ada lagi nggak? Kenapa kita perlu? Untuk screening resep ya, kita harus tahu obat ini betul nggak untuk pasien hipertensi. Dosisnya sudah betul atau belum ya. Jadi tujuan kita membantu apoteker yang menelaah misalnya ada yang kekeliruan, jadi menghindari medication error. Jadi nggak terus kita ikutin apa kata resep dokter, enggak ya, tetap kita telaah juga. Oke, cukup sekian, kita lanjut untuk pengobatan hipertensi di minggu depan. Ada pertanyaan dari sini? Ini sebenarnya untuk pengumpulan pengobatan digital dan manual itu lebih ke yang mana? Digital dan manual. Oh ini banyak banget ya juga yang bertanya. Menurut kalian gimana? Digital dan manual, mana yang lebih akurat? Gimana? Jadi kalau digital dan manual itu banyak, biasanya orang-orang tua tuh sukanya yang manual. Padahal bagaimana? Bagaimana kita edukasi ke pasien jika ada yang bertanya seperti itu? Manual sama digital itu sebenarnya sama aja. Apa sih yang membedakan di sana? Dari alatnya. Alatnya harus terkalibrasi. Kalau digitalnya terkalibrasi tapi manualnya tidak terkalibrasi, mana yang lebih baik? Digital. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi dari alatnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua dari pengukurnya. Ya kadang manual itu kan perlu keahlian juga ya. Nah itu dari yang mengukur bagaimana. Itu salah satu faktornya juga. Jadi memang salah satu yang membedakan itu adalah di alatnya. Meskipun banyak faktor lain juga ya. Ada lagi? Apakah obat antihipertensi dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gagal ginjal? Jadi ini juga banyak banget ya. Kalau saya di apotek itu pasien takut minum obat secara rutin karena gagal ginjal ya. Terus bagaimana pernyataan ini? Benar enggak?
melindungi ginjalnya. Jadi kalau tekanan darahnya stabil, terkontrol, itu ginjalnya malah terlindungi. Tapi kalau tekanan darahnya tidak stabil, ya itu naik turun, itulah yang malah merusak, malah cepat merusak. Paham? Paham. Ada lagi? Apakah semua pasien yang sudah hipertensi harus langsung minum obat, Bu? Apakah semua pasien hipertensi harus minum obat? Nah, itu tergantung dari berapa tekanan darahnya tadi. Jadi memang itu akan dianamnesis oleh psikolog. Jadi kalau memang tekanan darahnya mungkin sangat tinggi, itu ya memang mungkin sudah didiagnosis. Tapi kalau tekanan darahnya mungkin baru 1 kali, masih di angka meningkat atau satu, dia nggak ada komplikasi, ya itu biasanya ada juga yang dia hanya perubahan pola. Jadi dievaluasi mungkin 1 minggu, 1 bulan itu bagaimana. Selanjutnya kalau memang masih tinggi, itu biasanya ada evaluasi pemberian terapi. Itu dari situ. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing juga. Nggak mesti harus langsung pengobatan, ya. Oke, sudah? Sudah. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Semoga materi yang saya berikan memberikan manfaat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.